Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Supiani, SSTMK, salah satu dosen Universitas Kurnia Jaya, Prodi D3 Kebidanan. Video ini dibuat untuk memenuhi satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PD UKTPT. Perkenalkan, saya akan mendeskripsikan mata kuliah dokumentasi kebidanan yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa dalam pendokumentasian dalam kebidanan. Adapun pencapaian dalam mata kuliah ini adalah program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan dan pengelolaan dokumen, di mana bahan kajian ini pada mata kuliah ini adalah tentang pengertian, manfaat, jenis-jenis dokumentasi, teknik dokumentasi, tujuan, dan apa sih fungsi dari dokumentasi itu tersebut. Adapun beban mata kuliah ini, yang pertama, menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi tentunya, maupun mampu menyusun hasil proses kerja secara akurat, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan selanjutnya, di dokumentasi kebidanan ini kita mampu menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin dan mencegah yang namanya plagiasi. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi, dan mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai rekam medis yang berlaku. Adapun aspek yang dinilai dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, di mana kehadiran 20%, tugas 25%, mid semester 25%, dan finalnya tentu saja 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan di mata kuliah dokumentasi kebidanan ini untuk mahasiswa program studi D3 Kebidanan tentunya. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah membahas dokumentasi kebidanan juga ya. Ya, jadi ini sudah pertemuan ketiga atau keempat di. Ya, sebelum saya memulai, kita absensi dulu ya untuk daftar kehadirannya.
memberikan dokumentasi yang tidak sesuai. Betul. Jadi di mata kuliah kita ini kenapa ada dokumentasi kebidanan? Karena itu mata kuliah wajib. Oke, ini konsep dasar dokumentasinya. Nah, di sini ada tujuan. Apa sih tujuan dan fungsi dari dokumentasi? Kalian pernah pasti bertanya-tanya, Bu, kenapa kita harus belajar dokumentasi? Apa tujuannya, ya? Apa fungsinya? Nah, ini yang pertama, kita bisa mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhannya, merencanakan, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi tindakan itu. Betul. Yang kedua, dokumentasi ini untuk penelitian, keuangan tentu saja, hukum dan etika. Yang ketiga terkait penelitian, keuangan, hukum dan etika dokumentasi. Jadi semua berkaitan juga dengan etika. Oke, kita masuk ke memiliki tujuannya sebagai berikut. Nah, ini tujuannya secara gambarannya, secara umum. Yang pertama, bukti kualitas asuhan kebidanan. Apa sih buktinya kalian? Nah, buktinya kalau kalian sudah mencatat atau sudah mendokumentasi, itu ada pelaporannya. Jadi ada bukti yang kalian laporkan atau kalian catat. Yang kedua, atau yang kedua ya, bukti legal dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kepada klien. Kenapa kira-kira harus ada dokumentasi? Karena untuk mempertanggungjawabkan kepada kliennya itu sendiri, ya. Paham sampai sini? Ya, bagus sekali. Saya lanjut lagi. Yang ketiga, informasi terhadap perlindungan individu. Apa maksudnya ada informasi terhadap perlindungan individu itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kalau informasi terhadap perlindungan individu itu berarti kita, ya? Kita, ya? Nah, jadi suatu waktu kita tidak minta ada sesuatu, kita ada catatannya, kita ada pelaporannya, kita ada dokumentasinya. Kemudian bukti aplikasi standar praktek klinik. Kemudian yang selanjutnya sumber informasi statistik untuk standar. Kemudian pengurangan biaya informasi. Dan selanjutnya informasi untuk data yang dimasukkan. Kemudian komunikasi konsep resiko tindakan kebidanan dan informasi untuk mahasiswa. Kenapa penting informasi untuk mahasiswa kira-kira? Kalau kita berada di lingkungan institusi, kira-kira apa? Kira-kira kalau secara anak-anak muda berpikir, kenapa sih harus ada dokumentasi kebidanan? Kenapa harus ada tujuannya? Dan kenapa ada informasi untuk mahasiswa? Untuk apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Sesa, bisa? Nah, kira-kira kalau Sesa ini pahamnya informasi untuk mahasiswa kira-kira apa dalam dokumentasi kebidanan ini? Nah, informasi untuk mahasiswa itu tentu saja harus, ya. Karena kenapa? Misalnya kita di institusi ini, nak, ya, tentu saja kan selalu ada informasi, misalnya dari grup. Nah, saya kan biasa menginformasikan, ya, ini pembelajaran ini, hari ini ibu masuk atau apa dan lain-lain. Semua kan harus ada bukti, ya. Ada bukti, ada informasi untuk mahasiswa. Misalnya dalam pembelajaran ini, kalian di video atau di foto itu kan bukti, ya. Itu kan dokumentasi, betul tidak? Iya, kenapa pentingnya itu dokumentasi kebidanan atau mata kuliah wajib? Karena dia dokumentasi segala sesuatu yang dikerjakan, didokumentasikan, ya. Oke, di sini ada fungsi pentingnya melakukan dokumentasi kebidanan. Kalau kita tadi membahas tujuan, kita masuk ke fungsi. Ya, di sini ada dua fungsinya dulu, ya. Yang pertama, untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan bidan. Jadi, ketika kita melakukan namanya pekerjaan, ya, mau kita habis apa kira-kira? Membantu atau menolong persalinan. Kemudian yang kedua apa? Untuk mempertanggungjawabkan tindakan apa lagi kira-kira?
Oke, lanjut lagi ke prinsip-prinsip dokumentasi. Kalau tadi kita membahas tujuan, sekarang kita masuk ke fungsi. Habis fungsi kita masuk ke prinsip-prinsip dokumentasi. Jadi di situ sudah jelas lengkap. Yang di sini dia mencatat semua pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang pertama, catatan kebidanan terdiri dari semua tahap proses kebidanan. Ya. Selanjutnya mencatat tanggapannya bidan, tanggapannya perawat apa, kemudian mencatat tanggapan pasien. Itu yang perlu. Apa sih tanggapannya pasien ke kita? Bagaimana sih tanggapannya pasien? Kemudian mencatat alasan pasien dirawat. Nah, apa alasannya pasien dirawat? Apakah dia sakit apa? Kan itu para pencatatan. Jadi pencatatan itu sama halnya dokumentasi, betul. Kemudian kita mencatat kunjungan dokter. Kenapa harus mencatat kunjungan dokter? Kira-kira kenapa harus di poin prinsip dokumentasi itu kita harus mencatat kunjungan dokter? Kira-kira kenapa? Ibu, kenapa harus selalu mencatat kunjungan dokter? Ya karena itu wajib. Karena dokter itu sip-sip masuknya, ada observasi. Kunjungan dokter itu kenapa dicatat? Karena itu dia memberikan misalnya obat-obatan. Oh, dokter ini yang masuk hari ini, dokter ini besoknya, ya? Paham tidak? Iya. Oke, kita masuk ke teliti, ya. Teliti maksudnya bahwa ketika mendokumentasikan data harus memenuhi prinsip teliti. Yang pertama, mencatat setiap ada perubahan rencana. Yang kedua, mencatat pada lembar data yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, mencantumkan tanda tangan atau para bidan. Jadi setiap yang dilakukan biasanya atau ada pencatatan di sana, kita melakukan namanya para atau tanda. Nah, seperti kalian waktu praktik, bagaimana? Setiap melakukan tindakan ada harapnya kalian kan? Ada tanda tangannya kalian kan? Nah, begitupun waktu kalian di puskesmas, bidannya mencatat tidak, tanda tangan tidak? Iya, tanda tangan. Maka pentingnya itu dokumentasi. Jadi setiap pelaporannya kalian, misalnya ibu bilang, mana buktinya kalian praktek? Mana buktinya ibu bidannya tanda tangan? Kan ada bukti. Jadi kalau ada bukti tidak bisa lagi kita berkata, ih kamu tidak ini, tapi kan ada bukti. Buktinya ini bu, ini pelaporan saya selama saya praktek. Jadi penting tidak itu dokumentasi kebidanan? Sangat penting, betul ya. Ya, kita masuk ke manfaat dokumentasi kebidanan. Jadi secara lebih detail manfaat dokumentasi meliputi aspek. Yang pertama, aspek hukum. Kenapa bu ada namanya aspek hukum di dokumentasi kebidanan? Ya, oke, kita bahas. Jadi semua catatan info tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Kenapa bernilai hukum? Kira-kira kenapa harus bernilai hukum? Iya, sebagai perlindungan untuk kita juga. Kemudian dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan contohnya, ya. Kemudian yang ketiga, pasien boleh mengajukan keberatannya untuk menggunakan catatan tersebut dalam menghasilkan sebuah dengan haknya yang akan dijamin kerahasiaannya. Jadi ingat, segala sesuatu yang kalian lakukan di rumah sakit, di puskesmas harus menjaga kode etik dan kerahasiaan pasien. Tentunya kerahasiaan data, tidak boleh membocorkan data. Oke, kenapa ada aspek komunikasi? Nah, aspek komunikasi, kalau tadi kita bicara mengenai aspek hukum, jadi kita berbicara mengenai aspek komunikasi. Itu apa itu aspek komunikasi? Dia sebagai alat bagi tenaga kesehatan untuk berkomunikasi secara permanen. Contohnya saya sama kalian, kenapa kalian bisa hadir masuk kuliah? Karena adanya komunikasi, begitu ya. Kemudian bisa mengurangi gaya komunikasi karena semua biasanya catatan tertulis. Misalnya kita tidak bisa berkomunikasi, kita menulis. Oke, kita masuk ke aspek penelitian. Bagaimana begitu aspek penelitian? Jadi aspek penelitian ini berdasarkan dokumentasi itu bermanfaat sebagai informasi yang berharga untuk penelitian. Itu kenapa bu dokumentasi ada aspek
Kalau tadi sudah aspek hukum, kemudian aspek apa lagi? Aspek komunikasi, aspek apa lagi? Apa lagi? Penelitian, kemudian aspek keuangan. Kenapa harus ada aspek keuangan? Yaitu mempunyai nilai keuangan. Contohnya pasien akan membayar administrasi. Sama di dua kalian ini, kalian mulia kan membayar. Orang di rumah sakit membayar. Makanya ada namanya aspek keuangan. Nah, ini tentu saja aspek pendidikan. Kenapa harus ada juga aspek pendidikan? Karena yang pertama punya nilai pendidikan. Yang kedua ini sebagai bahan referensi pembelajaran bagi siswa. Kalau tidak ada referensi kan, apa yang kita mau pelajari? Nah, kira-kira apa? Atau kira-kira kalau tidak ada catatan tak di binder tak atau kita tulis, apa yang kita mau pelajari? Nah, kenapa pentingnya dokumentasi kebidanan? Karena salah satunya seperti itu ya. Jadi sekiranya kalian sudah paham bagaimana itu dokumentasi kebidanan ya. Dari kalian ini saya harap sudah paham. Karena ini sudah pertemuan kita yang kesekian kalinya, karena kita sudah mau UAS atau UTS dulu ya. UTS dulu dan UAS. Oke, kita masuk lagi ke teknik dokumentasi naratif. Apa sih itu teknik dokumentasi naratif? Dia teknik dokumentasi itu naratif progress notes. Jadi kayak bahasanya Inggris ya. Nah, teknik dokumentasi naratif atau naratif progress notes ya. Dia merupakan teknik apa Bu? Teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi ya. Nah, kemudian teknik naratif ini merupakan teknik yang paling sering digunakan dan yang paling fleksibel. Teknik ini dapat digunakan oleh berbagai petugas kesehatan. Jadi teknik dokumentasi naratif ini ya, dia itu mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari. Misalnya di mana mau dicatat? Boleh di buku tulis, boleh di buku-buku catatan kecilnya. Intinya ada pelaporan ya. Yang paling gampang sebenarnya itu teknik dokumentasi naratif. Kenapa? Karena ini yang paling simple. Simpelnya misalnya kita lagi ada catatan, bisa langsung dicatat di buku-buku kecil. Jadi tidak mesti harus betul-betul ini ya. Oke. Kita masuk ke keuntungan teknik dokumentasi naratif. Nah, apa sih keuntungan teknik dokumentasi naratif? Coba salah satu bisa jelaskan apa keuntungannya sih teknik dokumentasi naratif ini? Nah, salah satu keuntungan teknik ya, teknik dokumentasi naratif itu kronologisnya membantu menginterpretasikan ya, atau menafsirkan secara berurutan. Ya, jadi dia diurut dari kejadian asuhan tindakan ya, mulai dari asuhannya, asuhan apa yang diberikan, kemudian tindakan apa saja yang kalian berikan, itu tentu saja harus dipahami. Jadi setiap masalah di minimal ditulis satu kali, setiap giliran jaga, setiap diberi nomor sesuai waktu yang ditemukan. Yang kedua, memberi kebebasan kepada petugas atau bidan untuk memilih dan mencatat bagaimana informasi yang akan dicatat menurut gaya yang disukainya. Kemudian catatan menunjukkan kredibilitas profesional. Jadi harus juga profesional ya. Kemudian selanjutnya mudah ditulis, sudah dikenal sama bidan, kemudian mudah dikomunikasikan dengan model lain. Oke, kalau tadi kita belajar keuntungan, kita masuk ke kerugian. Kenapa ada keuntungannya tadi? Kenapa lagi ada kerugiannya Bu? Nah, kita masuk ke kerugiannya lagi. Apa sih kerugian dari teknik dokumentasi naratif ya? Yang pertama, menyebabkan data yang didokumentasi menjadi rancu atau berlebih atau kurang bermakna. Itu kalau kerugian dari teknik dokumentasi naratif. Jadi dia sebenarnya itu kadang kurang bermakna ya. Yang kedua, sulit untuk mencari sumber masalah tanpa melihat kembali dari awal pencatatan, karena kan langsung mencatat, karena kita tidak bisa melihat dulu
pembelajaran selanjutnya, kemudian kita melanjutkan diskusi. Habis diskusi kita belajar UAS atau UTS ya. Ya, mungkin sekian hari ini. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.